Jumpa Presrais Laskar suku Betawi dan kuasa hukumnya bertempat di Lagon Cafe, Hotel Sultan. Hadir beberapa pejuang seperti David Darmawan, adik dari Helmut Hermawan, dan beserta TM dari pengacara haji. Muhammad Ismail Esa, Ma, sebagai penasihat hukum dari Helmut Hermawan, Cepi Rashid Esa, Mustaris. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haji Muhammad Ismail SHMH selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Gerakan Pengawal Supremasi Hukum atau DPP GPSH, juga sekaligus sebagai penasihat hukum dari Saudara Helmut Hermawan terkait kasus tambang nikel di Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, saya didampingi oleh Saudara Cepi Rashid Esa sebelah kiri saya. Beliau adalah pembina DPP GPSH. Sebelah kiri saya Saudara Mustaris Tanjung SHMH sebagai Wakil Ketua DPP GPSH, dan di sebelah kanannya lagi adalah Saudara Insinyur Nuku Damarsari MM sebagai Wakil Sekretaris, dan di ujung sebelah kanan adalah Saudara Advokat Ferry Insan, dan juga tokoh di dunia pers sekaligus sebagai advokat yang membantu sebagai penasehat di DPP GPSH. Saudara-saudaraku sekalian, hari ini tanggal 6 Mei 2023, kami dari Dewan Pimpinan Pusat atau DPP GPSH bersama keluarga besar klien kami, Saudara Helmut Hermawan, akan menyampaikan beberapa hal atau mendesak pemerintah dan para penegak hukum untuk mengembalikan hak-hak kemanusiaan dari klien kami, Saudara Helmut Hermawan. Oleh karena itu, saudaraku sekalian, bahwa kami telah menduga dari perkara yang terjadi pada Saudara Helmut Hermawan adanya intervensi dari pihak luar untuk merekayasa sehingga perkara ini bisa matang. Padahal kami anggap perkara yang sedang menimpa Saudara Helmut Hermawan adalah tidak layak untuk diteruskan. Yang kedua, saudara sekalian, karena adanya intervensi dari pihak luar tersebut untuk mempidanakan masalah ini, padahal masalah ini tidak terkait. Yang ada adalah masalah bisnis yang sedang berproses. Kriminalisasi terhadap klien kami, Saudara Helmut Hermawan, sangat prematur dan tidak layak untuk diteruskan. Sekali lagi, dengan melihat adanya dugaan-dugaan tersebut, maka kami, para penasihat hukum, menganggap bahwa perkara ini tidak bisa diteruskan dan sangat prematur. Apalagi dari proses BAP yang dilakukan oleh Kepolisian Daerah Sulawesi Selatan, dalam prosesnya tidak pernah mengadakan gelar perkara yang sesuai dengan dua perkap terkait yang ada dan dikeluarkan oleh Peraturan Kapolri Republik Indonesia. Yang pertama, perkap yang dilanggar adalah Peraturan Kapolri nomor 14
tahun 2012 pasal 15, di mana dalam pasal 14 tahun 2012 Perkap nomor 14 pasal 15 tahun 2012 tersebut menyatakan bahwa gelar perkara sangat penting dilakukan sebagai manajemen penyidikan tindak pidana yang benar. Kemudian saudara-saudara sekalian, bahwa dalam proses perkara ini juga pihak Polda, sekali lagi pihak Polda Sulawesi Selatan kami duga telah melanggar Perkap atau Peraturan Kapolri nomor 12 tahun 2009. Karena untuk gelar perkara yang baik sesuai dua peraturan Kapolri tersebut, bahwa pihak terlapor dan pihak pelapor harus dihadirkan. Dan ternyata dalam proses sampai lahirnya P21 tersebut, pihak pelapor dan pihak terlapor tidak pernah ada dalam suatu proses BAP. Oleh karena itu, saudara-saudara sekalian, kami mendesak yang terhormat Bapak Kapolri Jenderal Listio Sigit untuk meninjau ulang kembali atas lahirnya P21 ini. Sekaligus juga kami, para penasihat hukum, mendesak yang terhormat saudaraku Jaksa Agung untuk batalkan P21. Karena apabila P21 sudah diterbitkan sudah dibatalkan oleh pihak jaksaan, maka akan dilanjutkan dengan menerbitkan SKP 2 atau surat keputusan penghentian penuntutan, sehingga dengan demikian akan sejalanlah dengan kenyataan, dengan fakta-fakta yang sedang menimpa saudara atau klien kami, saudara Helmut Hermawan. Selama harus diketahui oleh masyarakat dan oleh para penegak hukum di Republik ini bahwa selama BAP tahap pertama 20 hari, lanjutkan dengan yang kedua kurang lebih selama 30 hari, saudara Helmut Hermawan tidak pernah mendapat izin sampai lahir P21 untuk berobat ke rumah sakit, dan selalu dihalang-halangi. Padahal beliau selama di dalam tahanan kepolisian sedang mengalami sakit saraf kejepit yang seharusnya mendapat perhatian khusus dari pihak Polda Sulawesi Selatan, sehingga selama di dalam rumah tahanan Helmut Hermawan hanya berbaring di karpet saja. Itu kami lihat dengan mata dan kepala kami sendiri. Jadi saudara sekalian, sekali lagi kami mendesak Bapak Kapolri untuk meninjau kembali proses yang telah dilakukan oleh bawahan beliau, sehingga bertambah sakit dan menderitanya saudara Helmut Hermawan di dalam tahanan. Yang kedua juga kami garis bawahi bahwa kami mendesak Jaksa Agung untuk segera membatalkan P21 dan menerbitkan SKP 2. Insya Allah dengan bantuan dan izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dari hati nurani para penegak hukum, saudara Helmut Hermawan akan bebas murni tanpa syarat lagi, sehingga akan hilanglah dugaan-dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh para penegak hukum di Indonesia yang telah melanggar hak asasi manusia dari saudara Helmut Hermawan yang sampai saat ini tengah berbaring di dalam rumah tahanan. Barangkali ada dari pihak keluarga, yaitu saudara David Hermawan, yang juga sebagai
kakak kandung dari saudara Helmut Hermawan untuk memberikan atas ketidakpuasan sebagai keluarga terhadap adanya pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia ini. Saya persilakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Cang Haji Cepi, Cang Haji Guru, abang-abang AY yang hadir di sini, abang guru, empok, dan semua saudara-saudara sekalian, saudari-saudari sekalian. Alhamdulillah, AY David Darmawan, anak Betawi Tulen, yang merupakan bagian dari Republik ini, merasa sangat kecewa dengan tindakan-tindakan oknum-oknum aparat yang Allahu a'lam, AY pikir udah pada lupa dengan akhirat. Allahu a'lam. Di sini kita melihat bagaimana seorang warga negara, bagaimana seorang pengusaha tidak diberikan ruang dan waktu seadil-adilnya dalam melaksanakan kegiatannya, dalam bernegosiasi, dalam berproses. Apa yang terjadi terhadap adik saya, Helmut Hermawan, adalah murni satu kezoliman, satu tindakan kriminalisasi. Dari dulu kami selalu diajarkan oleh almarhum orang tua kami, tidak ada itu yang namanya mencolong, mencuri, dan lain-lain. Tetapi semenjak kami hadir, kami kembali di Republik ini, tidak ada akhir-akhirnya kami selalu mendapatkan perlakuan yang tidak seimbang untuk menguasai ilmu, aset, atau hak-hak kami. Dan selalu saja sejak kami kembali dari luar negeri, banyak aparat-aparat penegak hukum, oknum-oknumnya, sekali lagi yang lupa akhirat, Allahu a'lam, menjadi alat penguasa, untuk mengambil apa yang hak. Kami sebagai anak Betawi Tulen hanya menginginkan satu hal, yang hak adalah hak, yang batil adalah yang batil. Dan kami juga tidak lupa berterima kasih tidak semua pihak kepolisian yang dulu di Polda Sulsel tidak merasakan sakitnya adik kami, tapi memang perlakuan dari semenjak penyidikan tidak diberikan keleluasaan untuk pengobatan, dan ini dikarenakan Allahu a'lam, karena penekanan yang diberikan, intervensi yang diberikan oleh pihak-pihak lawan. Dan saya hanya ingin menyampaikan satu hal, mohon izin, Kang Haji, Kang Guru, sunatullah itu pasti berlaku. Kami juga mengerti apabila adik kami melakukan kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila adik kami juga menyinggung hati seseorang, kami sebagai keluarga besar juga memohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila adik kami juga melakukan kesalahan administrasi, atau kalaupun terbukti pidana, kami juga siap bertanggung jawab. Tapi sekali lagi, kami keluarga besar Helmut Hermawan mengharapkan kepada Republik ini memberikan kami hak sebagai warga negara Republik ini yang seadil-adilnya, yang dimana negara ini, Republik ini adalah negara hukum. Kami memohon kepada petinggi-petinggi di negara ini untuk mengindahkan permohonan kami, karena ini satu hal yang kami sangat harapkan. Apabila hukum tidak berlaku lagi di negeri ini, Allahu a'lam, hanya hukum Allah dan hukum adat dan sunatullah itu pasti berlaku. Sekali lagi kami sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya di kesempatan ini untuk mencurahkan apa isi hati kami, dan kami juga memiliki bukti-bukti yang nyata bahwa sejak penyidikan kriminalisasi ini berlanjut sampai yang tiba-tiba P19 menjadi P21 oleh pihak kejaksaan, dan seperti apa yang sudah disampaikan
oleh Cang Guru kami memohon kepada pihak Jaksa Agung untuk menerbitkan SK P2, surat keputusan pemberhentian penuntutan untuk adik kami. Karena kami sekali lagi memiliki bukti yang otentik bahwa sudah ada intervensi dan rekayasa dari pihak-pihak tertentu. Kami masih memberikan kesempatan kepada oknum-oknum tersebut untuk tobat dan memikirkan akhirat kelak. Ini yang kami mohonkan. Sekali lagi, izinkan Aye Cang Guru menutup dengan sedikit pantun. Di atas daratan ada gunung, di atas gunung ada langit. Buat kita semua, para pembela kebenaran, jangan pada bingung, karena SK kita udah turun dari langit. Amin. Sekali lagi, kalau ada kesalahan itu milik kami, kesempurnaan hanya milik Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih saudara. Kejaksaan. Iya kan ya. Berarti Kan dilempar P19 dulu ke sana kan. nah, P19 berarti diterima ya? Iya, tapi terima ini anehnya kan. Memang kelengkapan P21-nya udah lengkap di dalamnya. Maka sehingga kejaksaan bisa mem-P21 ya. Udah cukup ya, Pak. Kalau melihat jadinya sudah cukup, tapi melihat dari fakta-fakta yang ada, Ya. dari bukti-bukti yang ada, dari P16 saja sudah tidak layak untuk terus ke P19. Tapi jadi propam dong. Hah? Polisi jadi propam dong. Propam kan? Benar. Betul, karena dasarnya adalah melanggar